Minat membaca acapkali hanya disandarkan pada survei-survei mutakhir yang berisikan pemeringkatan. Percakapan itu telah banyak menjadi sesuatu yang klise, tidak menjadikan hal yang produktif untuk mengurai wacana akan keberadaan konteks buku bacaan. Tak terkecuali di sana berhubungan dengan bacaan anak. Kalau membincang bacaan anak, kita tak boleh melewatkan sosok bernama Murti Bunanta. Ia menjadi sosok cendekiawan yang banyak mendedikasikan pada tema-tema bacaan anak, mulai melakukan kajian terhadap teks bacaan anak, memproduksi bacaan anak, hingga membangun komunitas yang menjadi wadah dalam memberi perhatian terhadap bacaan anak dan membangun konsolidasi untuk meningkatkan minat baca anak di Indonesia. Siapakah sosok Murti Bunanta? Bersama saya Joko Priyono, inilah monolog sains edisi kelima. Saya mungkin termasuk orang yang terlambat mengerti akan pentingnya aktivitas membaca. Saat beranjak dari sekolah menengah atas hingga kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, saya baru mulai menyadari arti dari membaca. Sebab itu tak terlepas amatan saya terhadap sekian orang yang kemudian menjadi sosok ternama dalam berbagai bidang. Baik itu penulis, ilmuwan, pengusaha, hingga menjadi seorang pengajar. Kebanyakan dari mereka tumbuh dan menemui masa dewasanya karena diasuh kebiasaan membaca sejak masa kecilnya. Di usia yang beranjak dewasa, di beberapa kesempatan kadang saya menyesal dengan pengalaman masa kecil saya yang tak memiliki ingatan terhadap membaca. Praktis, saya memiliki ingatan pengalaman membaca sebatas pada buku-buku pelajaran sekolah, yang kesannya tentu itu-itu saja. Saya terkadang berangan-angan dan seakan ingin memutar waktu, membayangkan bagaimana ketika dulu masa kecil sudah bergaul dengan ragam buku-buku bacaan. Imajinasi saya kemana-mana, meski harus menerima nasib bahwa masa lalu hanya akan menjadi sebuah masa lalu. Namun, meski tak seberapa, bagi saya, kesempatan terhadap pendidikan ini menjadi sebuah privilege tersendiri. Saya mengira-ngira dengan logika sederhana. Dengan kemauan membaca, akhirnya saya bisa mengerti sosok-sosok misalkan yang pernah populer pada masanya. Misalkan seperti Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, hingga Didier Drogba. Pada saat keterbatasan akses informasi, saya dulu pernah sekali dibohongi oleh seorang teman yang usianya lebih tua dari saya. Ia menjelaskan bahwa 3 nama itu adalah seorang astronot yang menjadi penerus Neil Armstrong. Pernyataan itu ternyata tidak benar. Dengan kemudian saya menemukan bukti, kemudian ada kesadaran mulai membaca berita dan menyaksikan pertandingan sepak bola di televisi ketika masa kecil. Meski disayangkan juga, saya terbayang bagaimana akan menjadi lebih keren ketika masa itu saya sudah menyentuh bacaan-bacaan seperti koran ataupun majalah yang berhubungan dengan sepak bola. Saya teringat akan pentingnya melatih, mengajari, dan meneladankan membaca sejak masa kanak-kanak itu bernama Murti Bunanta. Ia adalah seseorang yang lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus tahun 1946. Karir intelektualnya dia setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia sempat kuliah di jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran. Namun, kuliah di jurusan kedokteran tak sampai diselesaikan olehnya. Meskipun sejak kecil cita-citanya Murti Bunanta ini adalah menjadi seorang dokter. Justru yang menarik adalah di semester 5 ketika kuliah di jurusan kedokteran itu, Murti Bunanta memutuskan untuk menikah. Sampai kemudian kuliahnya ditinggalkan, ia memilih hijrah ke Jakarta. Mula-mula pada waktu itu
ia memiliki rencana ketika ke Jakarta melanjutkan studi yang sudah didapatkan 5 semester ketika di Pajajaran. Dengan kata lain, dia ingin pindah kampus saja tapi jurusannya masih di Fakultas Kedokteran. Hanya saja karena persamaan ujian yang membutuhkan waktu lama, ia kemudian beralih, dia memilih kuliah kembali mengambil jurusan Sastra Belanda di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Murti Bunanta menyelesaikan masa sarjananya pada tahun 1982. Proses dia kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan kemudian dia melanjutkan ke doktor juga, bidang S3 di kampus yang sama, di Universitas Indonesia. Masing-masing diselesaikan pada tahun 1986 dan 1997. Sejak kuliah di UI, Murti Bunanta ini memiliki minat yang kuat terhadap bacaan maupun sastra anak. Ia memberikan perhatian lebih mengenai riset terhadap dunia sastra anak yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, Murti Bunanta merupakan doktor pertama dari Universitas Indonesia yang meneliti sastra anak. Disertasinya berjudul Problematika Penulisan Cerita Rakyat untuk Anak di Indonesia, yang pada tahun 1998 diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Balai Pustaka. Nah, di dalam disertasi ini, Murti Bunanta melakukan kajian akademik terhadap cerita rakyat, bawang merah dan bawang putih. Yang ketika itu objek penelitiannya adalah naskah bawang merah dan bawang putih ini total ada 22 versi dengan jumlah 21 pengarang. Kajian itu mengantarkan Murti melakukan telaah terhadap instrumen-instrumen yang ada di dalam teks begitu ya. Dia melakukan pembandingan antara satu teks dengan teks yang lain. Pada tahun 2021 ada sebuah buku berjudul Berkelana Lewat Buku, Kisah 7 Penulis yang diterbitkan oleh Bestari Buana Murni. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari sekian nama pengarang yang ada di Indonesia. Selain Murti Bunanta ada Dani Iyatim, kemudian Ari Ambarwati, ada Iksa Kabanu, kemudian ada Jen Ardaneswari, kemudian ada Kurnia Effendi, dan terakhir ada Mudi Sutrisno. Mereka yang hari ini sudah menemui masa dewasanya berbagi pengalaman akan masa kecilnya. Di buku ini, Murti Bunanta menulis sebuah esai berjudul Semasa Kecil Sampai 70 Tahun Kemudian. Di sana kita akan mengerti bagaimana kenangan-kenangan masa kecil yang kemudian berdampak pada proses perkembangan dari Murti Bunanta ketika ia dewasa. Meski tak menyeluruh, Murti Bunanta masih memiliki ingatan yang kuat terhadap usia ketika dia menapaki masa kanak-kanak. Antara lain adalah ia masih mengingat ketika dia berusia 7 tahun memiliki sebuah kotak besar yang berisi koleksi buku pada masa itu. Di tulisan itu Murti Bunanta menyebutkan nama-nama tokoh yang mempengaruhi di masa kecilnya dengan berbagai karya-karyanya. Di antaranya ada R.A. Kosasi, kemudian ada John Law, hingga ada Aman Datuk Madjoindo. Ada pengakuan Murti Bunanta yang menarik mengenai minat membaca yang ini sudah terbentuk semasa kecilnya. Salah satu kuncinya adalah pengaruh dari keluarga yang Murti memberikan pengakuan dalam kalimat berikut. Saya kecil terbentuk untuk gemar membaca melalui cerita lisan ibu saya dan dukungan dari kedua orang tuanya. Ayahnya bahkan tidak menegur ketika ia membelanjakan uang saku untuk membeli buku. Dia juga bercerita bahwa ketika di usia 7 tahun, sewaktu dia sudah mulai lancar membaca, dialah yang kemudian membacakan buku yang dibaca ketika itu, kemudian menceritakan kepada orang tuanya. Pengalaman inilah yang kemudian membentuk dia menularkan kebiasaan ini kepada anak-anaknya dan juga sepupu-sepupu yang ada di keluarganya. Tentu ini menjadi tilikan penting
ketika kita mengingat bagaimana proses seseorang intelektual begitu ya, yang ini tidak lepas bagaimana pengalamannya di masa kecilnya. Maka tidak mengherankan ketika masa-masa kuliah dia memiliki minat baca yang tinggi terhadap bacaan anak. Inilah yang menjadikan Murti Bunanta memiliki dedikasi besar dalam dunia bacaan anak. Keahlian itu yang membentuk dia dan mengantarkannya berkelana di forum baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pengalaman di tingkat internasional yang pernah didapatkan oleh Murti Bunanta di antaranya adalah pertama, dia pernah menjadi komite eksekutif IBBY. Ini kepanjangan dari International Board on Book for Young People yang berkedudukan di Swiss mulai tahun 1992 sampai 1996. Kemudian yang kedua, Murti Bunanta pernah menjadi juri internasional pada lomba ilustrasi buku di Iran di tahun 1999. Kemudian yang ketiga, dia pernah menjadi anggota juri internasional pada lomba ilustrasi dunia atau Biennale Illustration Bratislava mulai tahun 2001 sampai 2005. Dalam penghargaan, buku pertama yang ditulis oleh Murti Bunanta judulnya Si Bungsu Kata. Buku ini terbit pada tahun 1987, pernah mendapatkan penghargaan dari sebuah lembaga yang ada di Polandia. Sementara itu, pada tahun 2002, buku legenda garapannya yang memiliki judul Legenda Pohon Beringin kemudian juga mendapatkan penghargaan. Di tahun yang sama, Murti Bunanta pernah menerima penghargaan atas dedikasinya dengan kegiatan memajukan ilustrasi buku anak Indonesia oleh lembaga Biennale Illustration Bratislava atau BIP. Upaya untuk membangun bagaimana berjejaring dengan pihak-pihak lain yang kemudian dilakukan oleh Murti Bunanta ini, dia menggagas sebuah komunitas yang bernama Kelompok Pecinta Bacaan Anak ataupun KPBA. KPBA ini didirikan pada tahun 1987 yang di sana mengumpulkan berbagai pihak atas kesamaan visi bersama dalam memberi perhatian terhadap perkembangan bacaan anak. Baik itu mulai penulis, ilustrator, hingga kemudian mereka yang menjadi seorang editor ataupun penyunting. Keberadaan komunitas itu menarik dalam melakukan aktivitas serius di dalam menggagas sesuatu yang ideal di dalam bacaan anak. Termasuk di sana adalah mereka bekerja di wilayah bagaimana meningkatkan minat baca untuk anak Indonesia. Hingga kini, komunitas pecinta bacaan anak itu masih berjalan dengan segenap aktivitasnya. Kalau teman-teman mungkin mengikuti komunitas tersebut, ada banyak buku-buku yang diproduksi oleh teman-teman di KPBA itu. Di Buletin Pusat Perbukuan edisi bulan Januari sampai Juni tahun 2006, Murti Bunanta diprofilkan dengan judul Dr. Murti Bunanta, sosok yang konsisten pada bacaan anak. Di usia yang sudah dewasa dengan beragam pengalamannya, Murti Bunanta dimintai pendapat akan buku bacaan anak di Indonesia. Ini kerap kali memang kadang perdebatan mengenai minat baca ini kan menjadi perdebatan yang sangat begitu luas dan menarik ya. Dengan kata lain memang ini juga membawa sebuah bias, kadang tidak ada titik temunya begitu. Nah, ada keterangan menarik yang ditekankan oleh Murti Bunanta. Menurutnya, rendahnya minat baca anak Indonesia bukan diakibatkan dari satu faktor saja. Banyak faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah tingkat pendidikan orang tua serta buku bacaan yang kurang menarik dan tidak bermutu. Tentu kalau kita menafsirkan, dua hal mendasar yang ditekankan oleh Murti Bunanta adalah proses bagaimana pendidikan di tingkatan kecil begitu ya, di tingkatan keluarga, serta bagaimana kualitas dari buku bacaan anak itu sendiri. Yang ini tentu mengacu pada bagaimana dalam ruang-ruang pendidikan yang paling mendasar ya, ajakan untuk membangkitkan semangat ataupun memiliki minat membaca ini, satu faktor penting ini adalah orang tua. Yang tentu saja memang orang tua perlu juga terbiasa membaca, kemudian perlahan mengajari kepada anak-anaknya begitu dalam proses
kehidupan yang mereka lalui. Nah, yang kedua adalah bagaimana kualitas bacaan dari teks-teks yang ada di buku bacaan anak itu. Tentu ini menjadi perhatian bagi banyak pihak begitu ya. Kadang memang kemunculan buku-buku bacaan anak ini hanya didasarkan pada kepentingan yang penting terbit begitu ya, tapi tidak mengacu pada kepentingan kualitas yang ini menunjukkan sajian yang kemudian diterima oleh anak. Ini mengingatkan salah satu tulisan Murti Bunanta di dalam Bunga Rampai, judulnya Membuka Masa Depan Anak-anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad 21. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Kanisius pada tahun 2000. Di dalamnya Murti Bunanta menulis sebuah esai berjudul Perjuangan untuk Bacaan Anak yang Layak. Di tulisan tersebut sejak awal dia bercerita begitu ya, dia berbagi keluh kesah akan perkembangan bacaan anak yang ada di Indonesia itu kurang berkembang ataupun minim begitu ya. Bahkan satu hal yang ia soroti adalah buku-buku mengenai fantasi atau dalam hal ini fiksi ilmiah bagi anak-anak di kalangan penulis Indonesia ini tidak begitu dipedulikan begitu. Buku-buku lain yang kemudian disoroti Murti Bunanta adalah tidak ada buku-buku puisi anak untuk anak-anak yang kemudian ini bisa menggiring ataupun menjadikan anak-anak itu kemudian memiliki kesadaran terhadap sastra begitu ya. Termasuk adalah buku-buku mengenai humor yang dalam catatan Murti Bunanta bukan model dalam tanda kutip mati ketawa begitu ya. Nah, dalam konteks ini Murti Bunanta memang menyebut salah satu penulis yang mahir ataupun memiliki kecakapan di dalam fiksi ilmiah hanya satu nama saja, yaitu Djoko Lelorno begitu ya. Kalau kita mengikuti tulisan-tulisan dari Djoko Lelorno, memang di tahun-tahun di masa Orde Baru dia sangat begitu produktif, melahirkan karya-karya bacaan anak yang genrenya adalah fiksi ilmiah begitu. Kemudian gagasan-gagasan yang pernah disampaikan Murti Bunanta baik itu forum di tingkatan nasional maupun internasional dan juga tulisan-tulisan yang pernah tersebar di media cetak begitu ya, khususnya memang di majalah pada zamannya. Ini pernah diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Buku Mendongeng dan Minat Membaca. Buku ini diterbitkan oleh kelompok pecinta buku anak ataupun KPBA tadi di tahun 2008. Secara menyeluruh, satu garis besar gagasan Murti Bunanta dalam mendudukan bacaan anak dan dongeng dalam kajian ilmiah adalah pendekatannya bagaimana upaya untuk mengurai masalah yang terjadi. Termasuk diantaranya adalah dia mahir dalam memberikan penjelasan jenis bacaan anak yang disesuaikan dengan tingkatan umur. Kemudian yang kedua adalah dia mengacu pada peranan pendidikan keluarga melalui keaktifan orang tua ya dalam memupuk dan membangun tadi minat baca anak tadi sejak kecil, hingga kemudian gagasan perpustakaan di sekolah dan keterlibatan guru mengajar di dalam meningkatkan minat baca ini. Artinya memang ini ada dua wilayah penting, bagaimana pertama adalah di ruang pendidikan keluarga, baru kemudian di dalam ruang-ruang pendidikan yang ada di sekolah begitu. Yang ini, dua hal ini kemudian sejatinya bagi Murti Bunanta dia memberikan kekuatan yang mendasar bagaimana melatih anak-anak itu untuk membiasakan di dalam membaca. Misalkan di dalam salah satu esai berjudul Menumbuhkan dan Meningkatkan Minat Baca Anak melalui peranan orang tua dan guru, Murti Bunanta menekankan peranan keluarga begitu ya. Salah satu penjelasan yang ia tulis adalah bahwa ibu dan bapak harus dapat memberikan contoh kepada anak-anaknya. Karena itu ibu dan bapak haruslah merupakan pribadi yang gemar membaca juga, yang dapat menunjukkan pada anak bahwa buku adalah sebuah objek yang dapat dinikmati, memberi kesenangan dan informasi yang berguna. Saat lihat percepatan laju teknologi informasi dalam ruang media sosial, kita tahu persoalan mengenai minat membaca ini menjadi tantangan yang semakin berat ya. Baik itu yang dihadapi oleh para keluarga dan juga para pengajar di sekolah-sekolah begitu. Tentu kalau kita membaca biografi intelektual dari Murti Bunanta, kiranya menjadi bekal penting di dalam menghadapi arus zaman ini. Itu sebagai upaya kita bersama bahwa
masa depan anak-anak Indonesia itu harus dibekali dengan buku bacaan dan dongeng yang ini berkait kelindan dengan pihak-pihak ataupun ruang-ruang yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Pertama adalah di ruang keluarga, kemudian kedua adalah di ruang pendidikan begitu. Termasuk adalah faktor dari guru ataupun pengajar. Yang ketiga tentu saja adalah lingkungan yang menjadi realitas sosial yang dihadapi oleh anak ketika ia tumbuh dan berkembang begitu. Itu kalau kita bisa simpulkan sebagai kerangka penting begitu bagi anak-anak dalam melatih imajinasi, memiliki kemampuan berpikir kritis hingga bertindak kreatif sesuai kebutuhannya untuk beradaptasi di zaman yang mereka hadapi. Terima kasih telah menyaksikan monolog sains edisi kelima. Sampai jumpa ke edisi berikutnya.